Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji bersama-sama menelaah kitabullah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Babul Istiqomah. Bab tentang istiqomah. Kita setiap hari membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau ayat ini dibaca oleh orang non muslim, maka maksudnya adalah kalau orang itu belum dapat petunjuk, semoga dapat petunjuk. Masalahnya Al-Fatihah ini dibaca oleh orang yang sudah beriman. Sehingga diulang-ulang setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu agar orang tetap berada dalam jalan yang lurus. Bukan berarti belum berada di jalan yang lurus ya, terus minta jalan yang lurus, tapi ini sudah berada di jalan yang lurus agar tetap berada dalam jalan-jalan yang lurus, berdoa. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, itulah maksud dari istiqomah itu. Berusaha agar ketika sudah berada dalam kebaikan tetap terus berada dalam kebaikan. Ketika sudah berada di siratal mustaqim, ya tetap mustaqim terus, ya istiqomah terus. Ya, itu bab yang akan nanti kita pelajari. Kita buka ayat-ayatnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Ini surah Hud ayat 112. Artinya istiqomah itu diperintah. Ya, seseorang berada dalam kebaikan itu tidak hanya ya sudah menjalankan kebaikan terus selesai, bukan. Tapi setelah menjalani kebaikan itu ya sudah istiqomahlah di situ sebagaimana diperintah. Itu maksudnya ya karena memang istiqomah itu diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Istiqomah itu wajib. Ya, kita malah dilarang ya sudah jalani kebaikan terus mencela-menceli keluar masuk dan lain sebagainya. Ya, walaupun secara mungkin sifat manusiawi orang itu bisa begitu, tetapi intinya kita diperintah untuk tetap berada dalam kebaikan. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami itu Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya, artinya tegak terus dalam keyakinannya itu bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Tatanazzalu alaihim, turun atas mereka itu al malaikatu, malaikat yang mereka itu berkata Allah takhofu, bahwasanya janganlah kalian merasa khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih, wa absiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka itu bil jannah, dengan surga, allati yang kuntum, adalah kalian tu'adun, sama dijanjikan. Jadi buat orang istiqomah ini di surah, oh panjang ini ya, masih ya. Nahnu auliyaukum, kami adalah aulia kalian, wali-wali kalian, pengurus-pengurus kalian, fil hayati dunia, di dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirah. Walakum, dan buat kalian, fiha,
di dalamnya matastahi anfusukum, di dalamnya itu maksudnya di dalam surga di akhirat nanti itu apa-apa yang tastahi, menghendaki anfusukum diri-diri kalian, apa-apa yang dikehendaki atau mensyahwati diri-diri kalian. Jadi apa-apa yang dikehendaki atau disyahwati, kehendak syahwat itu diinginkan di sana itu ada semua. Walakum dan buat kalian fiha padanya, pada di dalam surga itu matad'un apa yang kalian minta. Nuzulan sebagai hidangan min ghafurir rahim dari zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini surah Fusilat ayat 30 sampai 32. Ya 3 ayat ya. Makanya panjang nanti kok saya kira sudah sampai berhenti gitu ya. Ayat ini menjelaskan tentang hadiah bagi orang-orang yang istiqomah. Ya, hadiahnya itu tidak hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat. Di dunia dapat hadiah apa? Allah menjadi walinya, gitu ya. Nahnu auliyaukum, gitu kan. Ya berarti nahnu ini artinya ya Allah beserta bala tentaranya. Bala tentaranya ya ini siapa? Ya para malaikat. Ya, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan melayani orang-orang yang menjadi orang-orang yang istiqomah beriman kepada Allah. Karena memang manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan makhluk selain manusia diciptakan untuk tunduk kepada manusia, ditundukkan untuk manusia. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan sakhorolakum gitu kan. Menundukkan untuk kalian. Menundukkan apa? Ya langit dan bumi, ya kemudian lautan, kemudian binatang dan sebagainya ditundukkan Allah untuk kalian. Kalian maksudnya siapa? Manusia. Tapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Ya, dunia untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk akhirat. Ya, untuk mengabdi kepada Allah. Makanya kalau sudah berkata kami beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, nah malaikat-malaikat ini kemudian datang memberi kabar gembira tadi. Nah, kapan itu turun? Yakni setelah sumastakomu. Jadi belum misalnya Tuhan kamu siapa? Allah. Ya, tapi baru hari itu gitu kan. Ya itu belum. Tapi kalau sudah sumastakomu, dia istiqomah, nah disitulah dia akan mendapatkan penghargaan ini. Gitu kan. Karena di sini innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah sumastakom, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah itu berapa lama? Beda-beda masing-masing orang gitu ya. Artinya itu adalah upaya seumur hidup. Ada orang-orang yang istiqomah itu ujiannya langsung besar di menit-menit pertama. Seperti misalnya tukang sihirnya Fir'aun. Dia ditanya Tuhan kamu siapa? Ya Tuhannya Musa. Tadinya dia nyebut Tuhannya adalah Fir'aun. Tapi dia begitu beriman kepada Nabi Musa ya beriman kepada Allah. Nah seketika itu juga dia mendapat ujian. Jadi cuma sehari itu dia mengatakan Rabbunallah. Ya, tapi di hari itu juga diuji keistiqomahannya. Dengan cara apa? Taruh nyawa. Kalau kamu tidak melepaskan keimanan kamu, ya, kalau tidak balik lagi beriman pada Fir'aun bahwasanya dia adalah Tuhan, maka dibunuh. Ya buat mereka jawabnya pendek, la doir, gitu ya, itu di dalam ayat nyebutnya gitu, la doir. Enggak madorot kayak gitu-gitu mah, gitu kan. Itu sudah orang yakin tuh gitu. Akhirnya apa? Ya diikat dulu disalib. Ya disalib kanan kiri kaki juga, tangan kaki juga, terus dipotong secara bersilangan. Nah, itu perlakuan kepada tukang sihirnya Firaun yang kalah itu. Tapi apa? Begitu berkata Rabbunallah ya, tapi kemudian mereka langsung takomu. Saat itu juga diuji istiqomahnya dan istiqomah tidak berubah. Beda dengan Heraklius. Ya, Heraklius itu
begitu dikabari oleh Abu Sufyan, ada nabi begini begini begini. Abu Sufyan waktu itu masih kafir gitu ya. Dia cerita apa adanya karena ditanya oleh Heraklius. Heraklius itu kaisar Romawi saat itu. Katanya ada nabi baru. Oh iya, gini gini gini. Nah, dicocokin sama Heraklius di kitab yang dia apa namanya pegang waktu itu. Loh, ini kok cocok semua yang diomongkan oleh Abu Sufyan si musuhnya Nabi waktu itu cocok semua dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Akhirnya apa? Dia beriman. Oh, kalau begitu dia benar, itu benar Nabi itu. Nah, tapi terus ketika dia menyatakan iman, para penggawanya, perdana menterinya, apa ya, kaisar itu kan penguasa, tapi kan ada perdana menteri, ada senat, ada parlemen, ada macam-macam gitu. Semuanya berontak. Wah, ini kalau macam-macam turunkan saja gitu ya. Akhirnya ya balik lagi menjadi kufur. Nah, itu Heraklius. Ya, jadi ujiannya memang beda-beda. Dia sudah mengatakan Rabbuna Allah, tapi tidak istiqomah. Ya, gagal ujian. Tidak sebagaimana penyihirnya Fir'aun tadi itu. Nah, kita juga diuji. Kita ini sudah berkata Rabbuna Allah. Apakah istiqomah? Ujiannya nanti ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah. Yaitu ujian seumur hidup. Kemudian yang perlu dicatat juga, di sini disebutkan surga itu adalah fiha matastahi anfusukum. Jadi memang apa-apa yang disukai oleh nafsu, ya oleh nafsu, apa-apa yang dikehendaki, yang disyahwati oleh nafsu itu ya semuanya disediakan. Artinya apa? Ini bukan ilusi. Ya, ketika Allah menyebutkan fiha walakum fiha matashtahi anfusukum. Apa yang dikehendaki oleh nafsu itu berarti memang tempat melampiaskan nafsu. Nah, adapun nanti nafsunya seperti apa, ya. Maka itu sudah dijelaskan di dalam banyak hadis. Contoh misalnya, nafsu laki-laki saat di sana itu sekian ratus kali laki-laki di bumi misalnya. Gitu-gitu kan kita nggak bisa bayangin. Ya nafsu di bumi aja udah satu orang aja bikin rusak gitu ya. Apalagi kalau itu dilipat gandakan sampai ratusan kali. Tetapi yang disediakan Allah di surga nanti itu berarti apa? Iya kenikmatannya juga berkali-kali lipat, tidak hanya ratusan mungkin ribuan kali lipat. Karena yang menikmatinya juga level kerakusan nafsunya itu juga ditingkatkan gitu kan. Jadi ya sepadan. Makanya fiha matas tahi anfusukum ya kekuatan makannya dan lain sebagainya itu semuanya dilipat gandakan nanti di akhirat. Tapi ya tadi semuanya adalah hal yang baru kita jumpai nanti hakikatnya seperti apa ya kalau kelak kita sudah menghadap Allah. Selanjutnya ayat berikutnya waqala ta'ala. Innalladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah Tuhan kami Allah. Summastaqomu ini miripnya. Kemudian mereka itu beristiqomah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan atau kekhawatiran atas mereka dan tidak pula ada kesedihan buat mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan dengan apa yang adalah mereka kerjakan. Ini surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Yang perlu digarisbawahi di kalimat ini tadi belum sempat dijelaskan karena juga ada yakni fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, ya tidak ada kesedihan. Karena sebenarnya kalau ini sifat ini ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun itu adalah sifat yang tidak perlu nunggu masuk surga. Ya karena ini disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang yakin Tuhannya Allah, dia pasti tidak ada kekhawatiran dan tidak ada apa namanya kesedihan. Loh itu kan nanti di surga ketika enggak. Ini di dunia. Loh kok bisa begitu? Kok saya masih hidup saya khawatir? Berarti belum yakin.
Kok saya masih suka sedih apa? Ya berarti belum yakin. Karena di sini disebutkan qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kenapa bisa begitu? Jadi begini, saya dulu sering cerita ini dan saya sering ulang-ulang, mungkin saya lupa ini sudah berapa kalinya. Ada orang koruptor, ya, koruptor. Duitnya banyak, ya, mungkin asetnya sampai triliunan. Terus dipanggil KPK. Ya, dipanggil KPK, baru dipanggil. Dalam surat panggilannya itu terbukti aliran dananya itu semuanya hasil korupsi. Dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan di surat panggilannya. Anda harus mempertanggungjawabkan ada ini dan sebagainya. Silakan membawa bantahan gitu kan. Nah, kalau nggak punya maka ini. Nah, itu diminta datang ke pengadilan seminggu. Ya, karena panggilannya nanti seminggu kemudian. Pertanyaannya, selama seminggu itu orang ini tenang apa susah hidupnya? Ya. Ketika disurati KPK itu, hartanya berkurang nggak? Rekeningnya berkurang nggak? Nggak berubah sama sekali, hanya dengan nerima surat. Tapi masalahnya dia udah baca. Wah ini, iya saya korupsi nih. Ya bener ya, udah ada ketahuan ini. Wah ini juga, loh ya ini juga, dan ini juga. Jadi surat itu belum merubah apapun dari koruptor itu. Sama sekali belum merubah. Dia hanya cuma disuruh datang karena mau diaudit tentang ini yang ditemukan adanya kejanggalan bukti bahwasanya dia korup dan sebagainya sudah ada tapi belum benar-benar ngadep. Itu saja ya tidur jadi nggak enak. Padahal kasurnya nggak berubah. Gitu. Makan jadi nggak enak. Padahal makanannya juga tidak berubah. Ya. Beda halnya dengan apa? Dulu saya sering ceritakan ada orang disurati. Ini orang miskin, miskin banget. Tapi orangnya rajin. Rumahnya reot. Ya, tidurnya ya di tempat yang ya cuma gelar tikar gitu, banyak nyamuk, kumuh, kalau banjir ya udah kebanjiran gitu ya. Disurati perusahaan minyak. Ya, kita merekrut, kita lihat di CCTV kamu itu orangnya begini. Nah, tolong minggu depan datang ke HRD karena kamu akan diangkat menjadi naik ya ke manajer staff gitu ya. Dengan gaji kenaikan jadi 30 juta, biasanya cuma 3 juta jadi 30 juta gitu kan. Tapi ngadepnya masih seminggu. Kira-kira dia tidur di rumah jadi enak enggak? Sedih enggak? Gembira enggak? Ya. Itu kasurnya udah berubah belum dengan terima surat itu? Belum. Sudah benar-benar jadi karyawan belum? Belum, orang baru suruh ngadep seminggu kemudian. Tapi semuanya sudah berubah. Tidur pun walaupun di situ becek, kebanjiran, happy. Ya, sudah kegambar nanti seminggu lagi dia dapat 30 juta tiap bulan. Yang biasanya cuma dapat 3 juta. Hanya dengan selembar surat. Belum merubah apapun, rumahnya tetap reot. Ya, jadi dengan selembar surat itu rumahnya tidak berubah, tempat tidurnya tidak berubah, hidup dia belum berubah. Mungkin saat baca itu dia 3 hari belum makan, tapi bisa jadi tiba-tiba kenyang dia. Saking senengnya baca apa? Surat itu. Nah itulah orang yang yakin. Ya, orang yang yakin itu tidak butuh saat ini harus banyak ini muncul dan sebagainya. Enggak. Masih seminggu pun sudah merubah hidupnya. Happy toh. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran. Bahkan nanti masuk ke warteg gitu ya. Makan ini punya duit enggak? Tapi ini lihat, ntar lagi 30 juta gitu ya per bulan. Itu langsung bon aja berani dia. Ya. Bon aja berani. Gitu. Kelaparan apa? Kamu nggak bisa bayar kemarin aja belum, tenang po, ini lihat gitu kan, itu langsung diem yang punya warung, ya sudah dilayani, ya itu karena yakinnya. Nah kita ini kalau masih sedih gitu ya,
Ya kayak misalnya ibarat yang tadi nerima, apa namanya, SK tadi, "Ini begini-begini." Wah, ya ini nggak ngerubah apapun, saya tetap lapar gitu ya. Nggak mungkin. Ya berarti apa? Dia belum yakin. Padahal ini tanda tangannya asli, ditelepon, "Asli asli." "Ah, tapi ini belum merubah apapun." Nggak ada orang kayak gitu. Mesti seneng. Ya. Nah, masalahnya kita dikasih surat kayak gini nih. Ini kan surat dari Allah. Ya, kalau kalian mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, harusnya begini. Kenapa kita enggak? Karena dengan surat ini kita tidak yakin. Ya, kesedihan kita itu menunjukkan ketidakyakinan kita kepada janji-janji Allah. Makanya sahabat itu semiskin apapun, tidak punya apapun, disiksa kayak apapun, tenang saja. Kenapa? Yakin dengan janji. Kalau ini mah sementara, mati masuk surga. Apa yang ditakutkan dengan mati? Dicari malah. Karena akan mengakhiri penderitaan dunia. Jadi kan itu para sahabat. Nah, makanya kembali lagi kalau kita ini belum istiqomah dan belum yakin kepada Allah, tapi kalau sudah yakin pada Allah dan istiqomah, insya Allah tidak ada yang bisa menyedihkan kita. Tidak ada yang bisa menyebabkan kita khawatir. Yang bikin kita khawatir dan bikin sedih adalah kalau amalan-amalan akhirat kita itu terganggu. Ya, tiba-tiba tadinya bisa sholat, nggak bisa sholat, gitu kan. Tiba-tiba bisa ke masjid, nggak bisa ke masjid. Maksudnya nggak bisa sholat tuh bisa sholat berdiri, terus akhirnya kena apa, terus akhirnya duduk. Itu aja udah sedih gitu ya. Nggak bisa ke masjid, wah sedihnya luar biasa. Walaupun mungkin karena sakit. Karena orang kalau sudah terbiasa ke masjid, terus tiba-tiba nggak ke masjid, itu udah dadanya itu nyesek gitu. Wah, kok sholat di sini. Walaupun ya tetap sah gitu ya. Tapi orang kalau sudah deket sama masjid itu, sholat di luar masjid itu rasanya seperti kurang gitu ya. Ini orang-orang yang benar-benar yakin dengan surat dari Allah. Sudah dapat SK tadi itu. Walaupun SK-nya ya nunggu kamu mati dulu ya. Gitu. Kalau tadi kan seminggu lagi dipanggil gitu kan. Kalau ini kan ya nanti kalau tak panggil tak kasih itu. Nah, cuma panggilannya kan kapan itu yang belum tahu gitu ya. Itu bedanya di situ aja. Cuma kalau masalah yakin, selama kita yakin, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Berikutnya, wa nabi Amr wakila Abi Amroh. Dikatakan dari Abi Amr atau dikatakan Abi Amroh. Sufyan ibni Abdi Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, "Qultu aku berkata, ya Rasulullah, kulli katakan untukku fil Islam di dalam ajaran Islam kaulan satu perkataan yang la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya, la as'alu tidak aku akan bertanya anhu tentangnya ahadan seorang pun ghairaka selainmu. Jadi yang mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku di dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain kepadamu. Jadi minta nasihat gitu ya. Yang dengan nasihat itu tidak perlu lagi minta nasihat kepada yang lain. Qala beliau bersabda, "Kul katakanlah, amantu billah summastaqim." Katakanlah aku beriman pada Allah kemudian istiqomah dengan keimanan itu. Rawahu Muslim. Nah, ini sesuai dengan bunyi ayatnya. Jadi apa yang perlu saya katakan, habis itu saya nggak perlu nasihat orang lain. Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah saya beriman pada Allah, setelah itu istiqomah. Artinya tetap berada dalam keimanan. Loh kok gampang banget? Ya sederhana, tetapi konsekuensinya yang berat. Konsekuensi iman itu banyak. Karena banyak hal-hal yang merusak iman. Banyak hal-hal yang menyebabkan orang keluar dari iman. Sehingga yang perlu dilakukan adalah kalau orang ngaku beriman, konsekuensinya apa? Maka dia harus melakukan ini. Nah, itu yang dijalani. Dan istiqomah dengan cara itu. Jadi aman tuh bila sumastakim itu berarti dia beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu kan terkait sama rukun. Ya rukun itu rukun iman kepada Allah, ya kepada malaikat, ya kepada kitabullah, ya kepada hari akhir ya yang ada 6 itu ya. Itu diimani semuanya.
Ya kalau beriman kepada kitabullah, ya beriman dengan isinya. Beriman dengan isinya berarti apa ya? Yakin dengan apa yang ada di dalamnya, dilakukan, dikerjakan perintah-perintah dan dijauhi larangannya. Nah, itu konsekuensi dari perkataan amantu billah. Nah, sumastakim itu adalah tetap begitu walaupun diuji dengan banyak ujian. Nah, jadi istiqomah itu baru bisa diraih ijazahnya setelah orang melalui ujian. Nah, ujian terberatnya adalah kalau dia sudah bertaruh nyawa sebagaimana tadi apa namanya orang-orang atau penyihirnya tuh Fir'aun gitu ya, itu langsung diuji ya. Ada lagi sahabat yang diuji disiksa pelan-pelan gitu ya, ditangkap musuh, disiksa pelan-pelan. Ya. Temennya banyak, yang ditangkap itu temennya banyak. Satu saat persatu itu dibunuh di depan matanya dengan cara mengerikan. Dengan cara yang mengerikan. Dia tetap enggak, saya enggak akan berubah keimanan saya. Terus dia disiksa. Masing-masing alat tubuhnya itu disiksa. Dengan siksaan yang juga mengerikan. Dia enggak berubah. Itu akhirnya apa? Dilepas. Dilepas dan sebagai tanda penghormatan apa? Panglimanya itu saking hormatnya. Orang ini disiksa kayak begitu rupa. Mental dan fisiknya. Apa namanya? Itu akhirnya dilepas itu. Dia malah minta agar dia segera disyahidkan saja. Tapi akhirnya dilepas. Ya, akhirnya dilepas. Nah itu sebelum dilepas, gitu kan, si panglimanya ini ya karena hormat juga, tapi dia ngasih syarat. Jadi dia ngasih syarat. Kamu tak lepas, tapi saya minta syarat, gitu kan. Lu kenapa nggak saya dibunuh saja biar saya syahid? Nggak, kamu tak lepas, tapi syaratnya satu, apa? Cium kepala saya. Gitu. Jadi panglimanya itu saking hormatnya, dia pengen dicium kepalanya oleh sahabat ini. Ya itu ada di Hayatus Shalabah kisahnya itu. Akhirnya apa? Ya namanya orang kafir kan jijik sahabat itu ini tapi ya Allah dia minta ampun pertama astagfirullah ya Allah saya mohon ampun padamu ya Allah izinkan saya mencium musuhmu ini ya Allah gitu. Dia ngomong gitu dicium kepalanya gitu ya terus dilepas dia pulang cerita ke apa namanya ke sahabat-sahabat yang lain tadi saya begini nah panglima perangnya muslimin waktu itu Khalid bin Walid atau Abu Ubaidah saya lupa di riwayatnya itu dia langsung sekarang semua pasukan yang ada di sini wajib mencium kepalanya. Ya itu langsung dicium kepalanya. Karena benar-benar tidak khawatir ngadepi siksaan apa ujian itu tetap beriman. Jadi sahabat itu kalau ujian aman tuh bilah sumastakim, ujian istiqomahnya itu luar biasa. Fisiknya tuh disiksa semuanya disundut dimasukin ke apa namanya di ini minyak apa kayak gitu tuh udah sampai fisiknya hancur. Teman-temannya dibunuh satu persatu, tapi dia nggak bergeming, keimanannya nggak mau pokoknya. Walaupun diizinkan misalnya dia pura-pura kafir itu diizinkan juga, tapi dia enggak. Sampai akhirnya panglima musuh itu sampai, ini orang hebat gitu kan. Akhirnya dilepaskan dengan syarat mencium kepalanya gitu ya. Tapi akhirnya pulang dicium kepalanya oleh sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Abdullah bin Khudafa As-Sahmi kalau nggak salah nama nama sahabatnya. Tapi saya lupa. Tapi itu salah satu sahabat yang ajaib gitu ya, artinya dihadapkan kepada apa namanya ujian, siksaan dan sebagainya tetap istiqomah gitu ya. Selanjutnya hadis berikutnya ini cuma sedikit ya hadisnya ya. Ya cuma dua ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu mendekatlah kalian wasadidu dan bersungguh-sungguhlah kalian wa'lamu dan ketahuilah annahu bahwasanya lan yanjua ahadukum minkum ya annahu bahwasanya tidak akan selamat salah seorang dari kalian diamalihi dengan amalnya. Qaribu itu deket-deket itu maksudnya tetap terus mendekat kepada Allah dan bersungguh-sungguh karena tidak ada seorang pun yang nantinya dia akan selamat dengan amalnya. Qalu para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala bersabda Nabi, "Wala ana," tidak pula saya. Jadi orang tidak selamat karena amalnya. Ila kecuali ayatahum madani Allah.
bahwasanya Allah meliputi aku birahmatin dengan rahmat minhu darinya wa fadlin dan karunia. Rawahu Muslim. Ya, jadi al-muqarrabah maksudnya dekat-dekat tadi itu bersedang-sedang saja di dalam beramal. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo, ya sudah bisanya. Memang targetnya tinggi, tapi belum sampai bisa sesuai target ya pelan-pelan. Tapi pelan-pelan menuju target selalu naik. Itu koribu itu tuh seperti itu. Ya, jadi muqarrabah itu al qasdul ladzi la huluwan. Jadi ya sedang-sedang saja yang tidak berlebihan fihi padanya. Wala taksir, tapi juga tidak memudah-mudahkan, mengurangi. Wasadat al istiqomah al isobah. Ya, dia itu istiqomah dan selalu berada dalam kebenaran. Sadat itu bersungguh-sungguh tadi itu istiqomah. Ini keterangan apa namanya ya? Keterangan kata-kata yang ada di dalam hadis ini. Tapi penjelasannya begini. Jadi Nabi itu menjelaskan bahwasanya kita tuh disuruh beramal tuh ya sudah sedang-sedang, tapi terus-menerus istiqomah di situ. Nggak usah yang gede tapi cuma sekali tok gitu ya. Ibaratnya sesuatu yang membekas itu kalau dikerjakan dikit-dikit tapi terus-menerus. Sama halnya misalnya air diguyurkan ke batu besar. Bur gitu tok, ya basah sebentar habis itu kering. Tapi kalau setetes-setetes, tes, tes terus lama-lama batunya bolong. Nah, itu kecil tapi terus-menerus itu bikin batu yang keras jadi bolong. Tapi kalau cuma bur langsung seember saya ini gede itu banyak gitu kan. Ya bekas, tapi sebentar. Habis itu ya nggak ada bekasnya. Nah, itu ibarat apa namanya amalan juga begitu. Nah, kemudian Nabi menjelaskan kenapa? Karena bukan masalah amal, tapi bagaimana amal kita itu bisa meraih rahmat dan fadilah dari Allah. Jadi masuk surganya seseorang mendapat pahala besar dimasukkan dalam ridhonya itu karena ada amalan yang saat itu Allah naruh rahmat. Makanya ini rahasia, kunci gitu kan. Kita nggak pernah tahu pada amalan apa yang tiba-tiba membuat Allah itu menurunkan rahmat. Di banyak riwayat kan kita kemarin pelajari tentang kok pelacur ngasih minum anjing tiba-tiba diampuni. Itu karena kebetulan Allah menaruh rahmat kepada amalan yang sepele itu. Gitu kan. Itu amalannya sepele sepertinya, tapi Allah naruh rahmat di sana. Nah, kita ini sama makanya jangan sekali-sekali meremehkan amalan kecil. Ya, karena yang kecil itu seringkali sebenarnya efeknya besar. Ya, dan kadang-kadang kita tertipu dengan sesuatu yang besar, padahal efeknya kecil. Ternyata tidak mengundang rahmat Allah. Padahal amalnya kelihatannya besar. Wah, itu orang entah amal apa, tapi wah gitu ya. Kadang-kadang yang seperti itu tidak dipandang oleh Allah. Tapi yang sederhana-sederhana, yang sepele tadi itu kayak dan kejadian pelacur itu nggak ada yang lihat. Ya, tidak ada yang lihat. Jadi saksinya misalnya, kalau dalam redaksinya itu Nabi bercerita karena dikasih wahyu oleh Allah. Pada zaman Bani Israel dulu ada perempuan itu. Jadi redaksinya itu tidak ada yang lihat kecuali Allah dan Allah menceritakan pada Nabi dan Nabi menceritakan kepada kita. Artinya itu amalan yang rahasia antara si pelacur dengan si anjing. Ya, tidak disaksikan siapapun. Makanya itu jadi hebat. Makanya kadang-kadang kita itu melakukan amalan-amalan sepele. Ya, tapi nggak ada saksi, nggak ada siapapun. Cuma disitulah sebenarnya adalah amalan yang paling ikhlas. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba lewat, kita nggak ada yang kenal ya ada orang ngemis. Kita ada duit cuma 5.000, mau ngasih dia butuhnya kelihatannya jalan aja udah susah gitu ya. Adalah sebentar Pak ya, sebentar gitu. Beliin ada es 2.000 sama roti 3.000 ya. Udah makan aja Pak. Siapa tahu kita masuk surga gara-gara itu. Yang amalan yang lain itu mungkin gak dipandang sama Allah. Amalannya banyak gitu, inilah ke masjid bayar ini dan sebagainya. Boleh jadi bukan itu yang menyebabkan rahmat, boleh jadi yang ini. Gitu kan. Ini rahasia Allah. Nah, makanya sekali lagi jangan menyepelekan amal dan jangan sampai kita apa tadi itu meremehkan gara-gara karena kecilnya.
Ya, banyak orang kesandung, ketika tersandung jatuh brek gitu ya. Itu lebih terpukau oleh bekas jatuhnya daripada sebab jatuhnya yang sebenarnya cuma seujung jari. Ya, orang tersandung itu kan ujung jarinya kan. Ketika dia pengen tidak kesandung, yang diperhatikan tuh harusnya adalah sebab yang cuma seujung jari. Tapi seringkali orang terpukau oleh bekas jatuhnya yang brok gitu ya. Gede banget gitu ya. Iya itu tubuh kamu. Ya. Tapi sebab jatuhnya bukan masalah tubuh kamu itu di ujung jari kamu yang bikin jatuh. Kecil. Ya. Binatang. Antara gajah dengan nyamuk lebih banyak mana menyebabkan kematian? Nah, sampai Lampung lah, oke lah di Lampung banyak gajah yang bikin mati. Tapi dengan nyamuk lebih banyak mana bikin kematian? Nyamuk, baru malaria aja itu udah jutaan orang mati gara-gara malaria. Belum DBD, tiap tahun, tiap 5 tahunan siklus. Di Jakarta ini yang mati ribuan. Ada yang mati karena gajah? Ya. Karena kita tertipu wujudnya, wah gede gitu ya. Macoan singo gede gitu. Lebih banyak kan mati karena nyamuk. Ya. Makanya jangan sekali-kali menyepelekan karena kecil, termasuk amalan. Karena siapa tahu yang namanya amalan itu meskipun kecil, tapi ridha Allah terlihat di sana, ya jatuh di sana. Makanya tugas kita jangan sampai kita kenyang dengan amal, terus melakukan amal, ya ikhlaskan amalan kita. Nah disitulah memperbesar kemungkinan Allah itu naruh rahmatnya. Dan cukup satu amalan saja. Di situ Allah naruh rahmat, selesai. Ya, enggak peduli ribuan yang lain ditolak sama Allah, tapi satu amalan itu diterima, selesai untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Cuma kita nggak pernah tahu yang satu itu. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga, apalagi kalau itu terus-menerus ternyata diterima oleh Allah. Beruntunglah kita menjadi hamba yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita masuk kepada golongan hamba yang amal-amalnya selalu dipandang dan selalu membuat Allah ridho sehingga kita dimasukkan dalam golongan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang bab istiqomah. Ternyata nggak banyak hadisnya, cuma dua ya. Ya, tadi yang mana? Yang pertama. Yang pertama itu di situ surat Hud. Ya, surat Hud ayat 112. Hud itu surat ke 10 atau 11 ya? Ya, 11 ya. Surat ke-11. Di situ surat apa? Oh, di kitab saya surat Hud. Beda ya. Emang Fastaqim kama umirta ini banyak ayatnya. Berapa nih? Apa mau dicocokin? Ada yang bawa itu Al-Qur'an. Oh, beda ya. Di tempat saya ini surat Hud ayat 112. Mungkin karena sama, karena dipotong gitu ya. Ada lagi? Baik, masih ada waktu ya berarti ya. Bab berikutnya. Bab udah masuk ya? Oh, belum. Oh ya. Bab tafkiri fi yazimi makhlukati lillahi ta'ala. Bab untuk berpikir kepada kebesaran ya, ciptaan Allah taala. Wa fana'i dunya dan fananya dunia. Wa ahwalil akhwati wasairi umuriha. Umurihuma. Wa taksiril nafs wa tahzibiha wa hamlaha alal istiqomah. Ini bab tentang berpikir tentang kebesaran
ciptaan Allah Ta'ala dan fananya dunia dan hal-hal yang tentang akhirat dan keseluruhan urusannya. Ya, dan memendekkan keinginan seseorang gitu ya, dan pendidikannya dan membawanya atas istiqomah. Ini babnya agak panjang ini judulnya ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama aizukum biwahidah. Sesungguhnya tiada lain aku menasihatkan kepada kalian dengan satu hal. Antakumu, bahwasanya kalian berdiri lillahi, kepada Allah, masna, berdua, wa furoda, atau sendirian, summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Ini surat Saba ayat 46 ya. Jadi ini nasihat seseorang ya. Dia berdiri di hadapan Allah berdua atau sendiri kemudian berpikir. Artinya apa? Tantangan untuk bertafakur. Karena kita dikaruniai akal. Makanya sekali lagi yang namanya iman di dalam Islam itu bukan doktrin. Ya, kemarin saya sempat kasihan sama Pak Andi. Kita beriman dengan akidah yang akidahnya itu bukan akidah doktrin. Oh, pokoknya begini. Pokoknya 10 sama dengan 1, 1 sama dengan 11, atau 11 sama dengan 12, enggak. Harus nalar. Ya, dan itu masuk akal. Jadi keimanan yang tidak pakai nalar itu rapuh. Makanya banyak kejadian orang beriman karena mungkin sakti gitu ya. Begitu kesaktiannya luntur atau berkurang, nggak bisa nunjukin kesaktian, ya habis imannya. Ya, tapi kalau berpikir masuk akal, logika, nalar, itu iman yang akan terus bertahan. Iman karena dikasih duit, ya nggak apa-apa. Awal-awal memang begitu. Tapi akal harus digunakan. Karena kalau tidak, begitu duitnya berhenti, ya nggak ada duit lagi, ya imannya goyah. Ya, jadi iman itu dengan fikir, ya dengan nalar, dengan logika, tidak doktrin yang sifatnya ayo taklid pokoknya enggak. Imannya mesti akan gampang goyah. Memang ada saatnya di awal itu seseorang taklid dulu. Taklid itu ikut-ikutan, tapi tidak selamanya orang disuruh ikut-ikutan. Kita harus menggunakan akal yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya sholat misalnya, ya baru bisa sholat ya mau gak mau, ya sudah pokoknya bisa Allahu Akbar sama Bismillah sama Al-Fatihah mungkin, atau kalau belum ya sudah ikut aja. Ya bacaannya yang ngikutin imam aja udah, gitu kan. Nah itu awal. Tapi apa begitu terus, gitu ya? Ya enggak. Besok harus meningkat. Besoknya lagi meningkat. Ya bisa baca Al-Fatihah, bisa baca surat, bisa baca I'tidal, bisa baca yang lain-lainnya sampai akhirnya lengkap. Ya tadinya cuma ya pokoknya bacaan ini, pokoknya nah, sampai akhirnya dia tahu dalil. Oh ini ternyata hadisnya ini, oh ini ternyata ini. Walaupun semuanya memang ya levelnya taklid, tapi taklidnya levelnya sudah naik. Ya, tidak lagi taklid sekedar ini, tapi dia sudah diberi bekal agar taklidnya itu lebih apa namanya? Ngikutnya itu lebih nalar. Ya, yang sampai akhirnya kemudian dia memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, itu agama. Sehingga ketika kita beriman Allah apa namanya Maha Pencipta, ya, menciptakan segala sesuatu. Nah ini kan ditelusur sampai ke belakang, terus sampai akhirnya setan nanti masukkan kepada akal kita. Lantas siapa yang menciptakan? Allah. Nah, itu sudah ruwet. Nah padahal kalau kita belajar ilmu logika itu nggak ruwet. Setan aja yang memasukkan, wah iya ya. Lantas kalau ini semua ada asalnya, ini dari Allah. Lantas Allah ini siapa? Gitu kan. Nah itu kalau dibahas di ilmu filsafat sebenarnya masuk akal, artinya namanya kholik itu pencipta. Ya, pencipta itu tidak ada yang menciptakan, namanya pencipta. Awal segala sesuatu. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Ya, mungkin sekali, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, cuma ini nanti bahasanya panjang kalau kita telusur sana. Tapi pada prinsipnya adalah semua hal yang terkait keimanan itu tidak ada yang namanya dogma mati.
Ya, dogma mati itu, apa namanya, ini pokoknya begini terima. Kita mungkin nerima sholat subuh itu cuma 2, maghrib itu cuma 3, nggak boleh tambah, nggak boleh lebih. Isya nanti 4, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, itu kan dogma, nggak begitu. Ya, tetap ada alasannya. Permasalahannya adalah alasan itu seringkali Allah tidak buka. Ya, ilmu itu tidak dibuka Allah saat ini. Suatu ketika Allah akan buka semuanya. Nah, itu beda dengan yang pokoknya terima aja. Itu beda. Ya, syariat, kenapa ngadep kiblat, kenapa ini dan sebagainya gitu kan. Ya saat ini sepertinya cuma ya sudah pokoknya nurut. Tapi sebenarnya mesti ada alasan yang luar biasa. Masalahnya apa? Belum tentu dan tidak semua harus dibuka di dunia. Ya itu masalahnya itu. Ya, berarti ada yang disimpan oleh Allah. Iya. Nah kalau mau nanya ntar. Ya nanti pasti akan dijawab oleh Allah. Gitu kan. Orang kita aja kenapa kok unyeng-unyengnya di sini gitu. Itu aja kita nggak bisa jawab. Yang nempel diri kita aja gitu loh. Nggak bisa jawab apalagi yang lain-lainnya gitu ya. Itu saja mungkin untuk awal dari bab ini kita akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.